Anugerah Allah yaitu nur. Begitulah kuatnya kesan pancaran nur ilahi yang tersembunyi secara gaib di dalam hati rohani hamba Allah yang dipilih untuk memperolehnya. Anugerah Allah yaitu nur kepada hati hambanya yang beriman menjadi daya dan upaya bagi hati untuk berpegang kuat kepada tauhid, mencintai segala yang sesuai dengan Islam dan membenci segala bentuk kekufuran. Daya dan upaya nur yang ada pada hati tampak nyata melalui perbuatan dan juga wajah orang yang bersangkutan. Terus digambarkan wonten ayat niki, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit taurat wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja sat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Tanda nyata pada sifat pengikut Nabi Muhammad adalah mereka tidak mentolerir pada perkara yang merusak akidah. Iman tidak bisa ditukar dengan harta, pangkat atau kemuliaan. Iman adalah cahaya dan kekufuran adalah kegelapan. Cahaya dan gelap tidak akan bisa sama. Mulanya ketika dia melihat ada kekufuran, hatinya berontak langsung. Mereka gak sesuai dengan apa yang tersimpan dalam hatinya ini. Mereka yang sangat keras menentang kekufuran itu sangat berlemah lembut apabila bersama-sama dengan orang yang beriman. Hubungan hati yang beriman adalah kasih sayang dan kerinduan. Orang yang beriman inginkan kebaikan kepada saudaranya yang beriman. Mereka tidak merusak atau menjatuhkan sesama mereka. Kebaikan yang Allah karuniakan digunakan untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang beriman. Mereka mengutamakan orang yang beriman daripada orang yang tidak nyata imannya atau yang nyata kekufuran dan kemunafikannya. Makanya di akhirnya ketika misalnya memberi sesuatu mesti milih-milih. Mergo wong iki imane kuat, maka akhirnya dia cenderung wae niku daripada wong sing imane cik ning ngisore. Keselamatan iman adalah apabila ia dipertahankan daripada dicerobohi oleh kekufuran
dan kemunafikan. Akal mengenali kekufuran melalui tanda-tanda yang diceritakan oleh ayat-ayat Al-Quran. Hati mengenali kekufuran melalui nur ilahi yang membuka kekufuran dan kemunafikan itu kepadanya. Nur karunia Allah yang menjadi daya dan upaya hati seterusnya mempunyai kekuatan untuk mengawal panca indera orang yang beriman. Setiap anggota digunakan untuk berbakti kepada Allah, enggan berbuat maksiat. Orang yang beriman tekun berbuat ibadah, mencari karunia dan keridhoannya. Nur yang dalam rahasia hati juga memancarkan sinarnya sehingga kelihatan pada wajah orang yang bersangkutan. Jika perasaan yang tersembunyi dalam hati seperti marah dan riak bisa terlihat pada wajah, pancaran cahaya nur lebih kuat lagi berbekas pada wajah. Man aslaha sariratahu aslahallahu ta'ala ala niyyatah. Barang siapa memperbaiki apa yang dalam hatinya, Allah akan memperbaiki apa yang nyata di luar, termasuk pada wajahnya, pada raut wajahnya. Ini makalah yang diucapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kesucian hati seseorang memancarkan cahaya yang dapat ditangkap oleh cermin hati orang lain yang bersih. Mulane ketika orang memberi nasihat, ketika nasihat itu karena memang nasihat itu adalah merupakan ungkapan yang ada di hati, maka nasihat ini berarti keluar dari hati. Karena nasihat ini keluar dari hati, maka akan mudah merasuk di hati orang yang dinasihati. Akhirnya ngerasanya betul, ucapan-ucapan itu begitu meresap di dalam hatinya. Karena apa yang ada di hati juga akan bisa diterima oleh hati yang lain. Nek oleh nasihati mergo pegele, mergo muring-muringe, ya akhirnya malah diencak-encak tok harus sing diuring sing dinasihati niku. Apabila cahaya iman berjumpa dengan cermin hati yang beriman, akan lahirlah rasa persaudaraan muslim yang sejati. Persaudaraan yang begini tidak ada kepentingan diri dan tidak ada perlombaan untuk menduduki tempat yang lebih tinggi. Mereka saling bantu-membantu dalam melakukan pengabdian kepada Allah. Allah menentukan bahwa yang tersembunyi dalam hati mengeluarkan tanda pada zahir. Dalam banyak perkara Allah menjelaskan tanda-tanda tersebut melalui wahyunya. Tuhan yang Maha Pemurah berbuat demikian agar orang yang beriman tidak tertipu oleh kemanisan bahasa kemunafikan dan kekufuran. Mempertahankan iman daripada kemunafikan dan kekufuran adalah satu jihad yang besar. Manusia tidak berdaya berbuat demikian tanpa pertolongan Allah. Apabila Allah memberi pertolongan dengan menunjukkan tanda-tanda sesuatu, ambillah manfaat daripadanya. Iki wau sing kaitane arep memilih seseorang untuk jadi gurunya atau seseorang akan menjadi sahabatnya niku wau. Mirip kali niku pembahasan niku wau. Pun saking iki enten ing taklep. Monggo, ada pertanyaan. Enten belum?
Pak sama enten belum balik. Enten Pak. Bau rawuh tung nyalap kopian macam Kodor malih. Wonten pertanyaan pun Nggih. ketika memilih guru ataupun teman, mereka secara syariat atau secara lahiriah tidak melaksanakan syariat, seperti halnya dia tidak mau Jumatan, namun kalau ditanya Jumatannya di Mekah atau tidak di sini, apakah sebetulnya dia juga punya sesuatu yang lain yang orang lain tidak punya? Contohnya kamunya juga jauh-jauh, minta apa, minta itu, begitu. Apakah itu nanti bisa dianggap guru? Jadi cuma dilihat, apakah cuma dilihat dari syariatnya, yang jelas dia tidak mau sholat Jumat, gitu lah. Itu adalah pertanyaan. Jadi ukuran pertama yang kita lihat niku dari sisi syariat. Jadi cara sisi syariat niku piyambake pun menegakkan syariat untuk dirinya atau diri. Kalau dia kukuh dalam melaksanakan syariat, maka itu layak untuk dijadikan guru. Tapi nek boten, nggih boten layak. Boten layak itu bukan berarti terus kita langsung memvonis wong iku elek, ndak begitu. Boten ngoten. Tetapi kita tidak selayaknya untuk berguru kepada mereka. Sebab lahiriahnya niku pun ketok ngoten niku. Nah, sebab nek boten ngoten niku dia akan mudah tertipu. Jadi makanya didelok lahiriah ini ku, lahiriah. Nah, utamane sing dadi ukuran pertama syariat. Kalau syariat itu sudah baik, maka ditingkatkan. Kalau dia lebih baik lagi dalam syariat ini, berarti itu lebih layak lagi. Nek sing ngoten niku. Jadi niku sing jadi kita dipatokan niku. Sebab yang menunjukkan lahiriah dalam kaitan beribadah di syariat niku Pak. Jadi walaupun toh nek dhek iku ora syariate ora terep, walaupun tamune adohe teko ndi-ndi wakeh ritek, panggah boten layak. Untuk guru. Sebab karomah sing ngoten niku ora kudu wong khariqul adat sing ngoten niku ora kudu wong-wong sing apik ngono ora. Sampun sering kula contohne kaya dene Dajjal. Dajjal niku jelas nasi Al-Qur'an. Dajjal niku adalah yang nanti akan merusak di dunia ini. Tapi yang akan membawa fitnah untuk manusia di akhir zaman itu Dajjal. Toh walaupun Allah sudah menceritakan seperti itu, Dajjal ini punya berbagai keampuhan. Iso nekakne udan seketika, iso ngendhek udan lan sak penunggalan. Itu kehebatannya Dajjal. Nah, wong punya kehebatan koyo Dajjal kuwi mosok ya layak jadi guru. Ya malah jadi Dajjal makanya. Ada malah buatan Gus.
wonten makalah niki wau perilaku anggota tubuh akan mengikuti ulangi malih, perilaku anggota tubuh akan mengikuti pada suasana yang ada di dalam hati. Itu wau keterangan pun lek susah lah wajahe itu kan kadang-kadang tapi mengkerut meroboh gitu. Nah ini sudah takut-takut kadang-kadang yang itu susahnya betul umum, bahkan kadang itu kadang hutang. Itu jelas dan susah. Tapi keadaan itu menika bingar, senang ada. Itu lek kita ini terbukti ada. Mudah. Ini mau contoh ya. Jadi contoh bahwa apa yang ada di hati itu bisa tergambar pada lahiriah. Sehingga lahiriah ini menjadi tanda apa yang ada di dalam hati. Namanya tanda. Makanya mau mempelajari kita tidak bisa memastikan. Sebab apa yang ada di hati yang tahu ya yang punya hati itu sendiri. Kalian Gusti Allah. Namun itu makanya itu bukan tanda-tanda itu tadi tidak memastikan bahwa dia itu apa yang ada dalam hatinya juga seperti itu. Tidak memastikan itu. Tapi itu hanya tanda. Ya ibaratnya kaya dene mendung lah, nggih. Mendung ini kan tandane arep udan. Napa setiap mendung itu ya mesti udan. Kadang-kadang kan ya ora udan barang, mendung peteng barang. Tapi akeh-akeh mendung peteng itu Pak enggak hujan. Nah, ini maksudnya ngoten. Itu sing maksudnya tanda niku ngoten itu. Jadi tidak bisa memastikan. Makanya kalau wau kita tidak bisa dengan lahiriah itu terus napa menjustifikasi wong iku ngene iki mboten kena. Niku jenenge malah kok iso suudzon niku mangke. Ampun. Makanya pancen dalam aturan ajaran kita dalam bersikap pancen ki ngoten. Jadi koyok misalnya kita sedih, itu sebisa mungkin menutup kesedihan kita dengan keceriaan. Ajarannya ngoten niku. Tapi rata-rata wong itu boten iso, ora kabeh wong iso ngoten niku. Mulane pangkat dadi tondo niku. Ampun. Enten malih. Iki enten kaitanipun kaliyan pertanyaan kalau wau pilih menawi enten tiyang ingkang kagungan khaliqul adam utawi karomah tapi syariatipun boten sempurna. Nggih. Berarti boten saged dipun dadosaken guru. Lajeng pripun sikap kita menawi tiang-tiang ingkang katakan sowan teng mriku boten paham. Lah kita akan paham menika kedahipun mau menjelaskan kepada orang-orang berada membuka aib, mau membiarkan berarti kita rela terhadap kemungkaran. Nah, sikap kita berikut kan harus menjadi. Dan dengan mengetahui ini yang kami ini pun pilih konteks teks menika kaitannya pun kalian rahasia hati. Mantar rosaliratan kasallahu hida'a. Ingkang akhiripun ingkang kedua ini maksudipun Allah akan memperlihatkan apa yang tersembunyi di dalam batin melalui tirai yang menjadi busananya. Ini kalau berarti pilih Allah berarti mempertontonkan apa yang tersembunyi dalam hati kita. Napa ngoten? Lah kula nate maos kula mireng bab hadis ingkang kaitanipun kalian sifat Rahman Rahim Allah ingkang intinipun pemahaman kula boten lantung pilih menawi kita berbuat maksiat
selama niku mboten kita intimun kita rahasiakan, niku kok badhe dalam hadis disebutkan badhe dipun ampuni dening Allah Subhanahu wa taala. Napa niku leres? Nggih. Leres. Hadis niku keterangan hadis niku leres.